Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Rahayu Triastuti selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen mutu, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ISO 9000 dan ISO 14000. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berliana Eka Zahra dengan NIM akhir 067. Oke, kita lanjut ke materi ya teman-teman. ISO berasal dari bahasa Yunani isos yang berarti sama. Penggunaan kata ISO agar mempermudah dalam penyebutan untuk International Organization for Standardization berdasarkan pertimbangan beraneka ragamnya budaya dan bahasa dari negara-negara di seluruh dunia. Pengertian dari ISO sendiri adalah organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi menurut MN Nasution. Jadi, ISO merupakan sebuah organisasi bertaraf internasional yang khusus bergerak dalam bidang standarisasi. Lalu, apa itu ISO 9000? ISO mempunyai beberapa seri yang disesuaikan dengan bidang yang dikelola oleh suatu organisasi. Dari beberapa seri ISO tersebut, terdapat sebuah seri yang berkaitan dengan mutu. Seri ISO yang berkaitan dengan mutu tersebut adalah seri ISO 9000. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh MN Nasution bahwa ISO 9000 merupakan suatu seri dari standar-standar internasional untuk sebuah sistem kualitas yang menspesifikkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan untuk penilaian suatu sistem manajemen dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemasok perusahaan akan menyerahkan barang atau jasa-jasa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Oke, next. Apa itu tujuan ISO 9000? Nah, di sini itu tujuannya itu ada 3 ya teman-teman. Tujuan ISO 9000 itu yang pertama, organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Lalu yang kedua, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Lalu tujuan yang ketiga yaitu organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang akan dijual. Oke, next. Nah, seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, seri ISO 9000 itu tuh ada banyak ya teman-teman. Nah, ini tuh dijelaskan oleh Gesper dalam MN Nasution menjabarkan beberapa seri ISO 9000 tersebut sebagai berikut. Oke. Yang pertama, ISO 9001 membahas tentang manajemen kualitas dan standar jaminan kualitas, petunjuk untuk pemilihan penggunaan. Lalu ada ISO 9002 mengenai petunjuk dan aplikasi ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 9003. Lalu ada ISO 9001 mengenai sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam desain pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Lalu ada ISO 9002 mengenai sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi. Lalu ada ISO 9003 mengenai petunjuk dan aplikasi ISO 9001 pada pengembangan, penawaran, dan pemeliharaan perangkat lunak atau software. Lalu ada ISO 9004 mengenai petunjuk dan pada keberlangsungan manajemen program. Lalu ada ISO 9003 mengenai sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir. Lalu ada ISO 9004 mengenai manajemen kualitas dan elemen-elemen sistem kualitas suatu petunjuk. Oke, next. Ada lagi seri ISO 9000 yaitu ISO 9004 strip 2 mengenai manajemen kualitas dan elemen-elemen sistem kualitas suatu petunjuk untuk jasa. Lalu ada ISO 9004 strip 3 mengenai petunjuk untuk material yang diproses. Lalu ada ISO 9004 strip 4 mengenai petunjuk untuk perbaikan kualitas. Lalu ada ISO 9004 strip 5 mengenai petunjuk untuk rencana-rencana kualitas. Lalu ada ISO 9004 strip 6 mengenai petunjuk untuk jaminan kualitas untuk manajemen proyek. Lalu ada ISO 9004 strip 7 mengenai petunjuk untuk manajemen konfigurasi. Oke, boleh di next. Nah, di sini
Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kualitas ISO 9000 ya teman-teman. Oke. Sistem kualitas ISO 9000 ini tuh ada kurang lebih ada 8. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini tuh merupakan organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggannya, serta berusaha untuk memenuhinya. Lalu ada kepemimpinan. Manajemen puncak itu tuh harus terlibat aktif dalam mendukung dan mengarahkan implementasi sistem manajemen kualitas. Lalu keterlibatan karyawan, semua anggota organisasi harus terlibat dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan dan memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu ada pendekatan berbasis proses, yaitu organisasi harus memahami dan mengelola proses-proses mereka secara sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu ada pendekatan sistematis untuk manajemen, yaitu manajemen harus mengadopsi pendekatan sistematis untuk mengelola semua aspek bisnis mereka, termasuk sumber daya, proses, dan output-nya. Oke, sistem kualitas yang selanjutnya itu ada peningkatan. Organisasi itu harus berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas sistem manajemen kualitas mereka melalui pengukuran, analisis, dan tindakan perbaikan. Lalu selanjutnya ada pendekatan berbasis fakta dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu harus berdasarkan pada analisis data dan informasi yang relevan. Yang terakhir ada hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Organisasi itu harus bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan bahwa bahan dan layanan yang diberikan memenuhi persyaratan kualitas. Oke, boleh di next. Nah, kita masuk ke dokumentasi ISO 9000. Nah, dokumentasi ISO 9000 ini tuh mencangkup 5 hal ya teman-teman. Yang pertama itu manual mutu, yaitu dokumen utama yang menjelaskan struktur dan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Lalu yang kedua itu ada prosedur operasional standar atau SOP, yaitu dokumen yang menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas-tugas kritis. Lalu yang ketiga ada instruksi kerja, yaitu dokumen yang memberikan petunjuk rinci tentang bagaimana melakukan tugas tertentu. Lalu yang keempat itu ada catatan, yaitu dokumen yang mencatat hasil dari kegiatan sistem manajemen mutu seperti audit, review manajemen, dan tindakan lanjut perbaikan. Lalu yang terakhir ada kebijakan, yaitu persyaratan resmi yang menetapkan pendekatan dan komitmen organisasi terhadap mutu. Oke, next. Nah, kita masuk ke strategi memperoleh sertifikat ISO 9000. Ini ada 10 strategi memperoleh sertifikat ISO 9000. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Lalu yang kedua, membentuk komit pengarah. Yang ketiga, mempelajari elemen-elemen standar ISO 9000. Yang keempat, pelatihan pada semua karyawan. Yang kelima, tinjau ulang manajemen. Yang keenam, identifikasi kebijakan dan prosedur. Yang ketujuh, implementasi sistem kualitas ISO 9000. Yang kedelapan, ada audit sistem kualitas perusahaan. Yang kesembilan, ada memilih register. Dan yang terakhir, yaitu registrasi. Oke, boleh di next. Lalu apa itu ISO 14000? Nah, ISO 14000 ini itu adalah standar sistem manajemen lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan akibat dari suatu kegiatan perusahaan. Masalah-masalah tradisional yang menimbulkan pencemaran lingkungan, yaitu misi udara, pembuangan limbah cair, penyediaan air minum, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Limbah, gangguan, kebisingan, bau, radiasi, fasilitas, tanaman dan kehidupan liar, pengembangan daerah pinggiran, perencanaan fisik, analisis dampak lingkungan, pengemasan, penggunaan bahan, dan penggunaan energi. Oke, next. Lalu, apa itu tujuan ISO 14000? Nah, tujuan ISO 14000 ini sama dengan ISO 9000, yaitu ada 3. Yang pertama itu memberikan dorongan upaya dan melakukan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang pengelolaannya disamakan hingga tingkat global. Lalu tujuan yang kedua itu ada melakukan peningkatan kemampuan sebuah organisasi agar mampu memperbaiki kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang tujuan yang terakhir ada memberikan fasilitas dan kemampuan dalam kegiatan ekonomi dan industri agar tidak mengalami hambatan dalam berusaha. Oke, next. Lalu, apa aja sih langkah-langkah penerapan ISO 14000 itu?
Nah, langkah-langkah yang pertama itu adalah mendapatkan suatu komitmen dari manajemen puncak, mempresentasikan sebuah proposal jika perlu, lalu melaksanakan kaji awal lingkungan atau KAL dan membuat buku kumpulan pengaturan dan hal-hal yang diperlukan. Kemudian pada saat KAL dan buku kumpulan peraturan telah lengkap, seseorang berada dalam posisi telah mengetahui hukum, termasuk kebijakan dan pedoman praktik yang mungkin berada di luar hukum atau mengaplikasikan aktivitas-aktivitas yang tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan maupun status lingkungan dan keamanan bahan-bahan yang dibeli, proses, dan produk. Keduanya merupakan dokumen yang pasif, walaupun KAL ini itu akan menunjukkan apa yang perlu dilakukan. Lalu langkah yang keempat yaitu langkah aktif pertama dan terpenting yaitu membentuk program manajemen lingkungan atau PML. Dan langkah yang terakhir yaitu sistem manajemen lingkungan. Oke, next. Lalu kita masuk ke series ISO 14000. Oke, series ISO 14000 ini merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Nah, series ISO 14000 ini itu kurang lebih ada 6. Yang pertama, ISO 14001 membahas tentang sistem manajemen lingkungan, lalu ISO 14010 sampai ISO 14015 itu mengenai audit lingkungan. ISO 14020 sampai ISO 14024 itu mengenai label lingkungan, lalu ISO 14031 itu membahas tentang evaluasi kinerja lingkungan, lalu ISO 14040 sampai ISO 14044 membahas tentang assessment atau analisa berkelanjutan, lalu yang terakhir itu ada ISO 14060 membahas tentang aspek lingkungan dari produk. Oke, next. Lalu kita masuk ke materi penyejajaran ISO 9000 dan ISO 14000. Hubungan antara ISO 9000 dan ISO 14000 ini pada pertemuan gabungan TC 207 dan TC 176 tahun 1995 telah menghasilkan suatu rencana 3 tahap untuk pensejajaran ISO 9000 dan ISO 14000 sendiri, yaitu seperti yang pertama, tujuan jangka pendek, kesesuaian antara ISO 9000 dan ISO 9000 1994 tahap 1 dan ISO 14000 seri dokumen 1995. Lalu yang kedua yaitu tujuan jangka menengah, kesesuaian antara ISO 9000 1999 tahap kedua dan ISO 14000 1995. Lalu yang ketiga, tujuan jangka panjang, keselarasan seluruh standar di antara kedua komite teknis tersebut. Oke, next. Nah, kita masuk ke contoh-contoh kasus ISO 9000 dan ISO 14000. Yang pertama kita bahas dulu contoh kasus ISO 9000. Saya ambil contoh kasus implementasi ISO 9001 di perusahaan farmasi. Jadi, pada suatu perusahaan farmasi di Yogyakarta terjadi ketidaksesuaian produk yang mengakibatkan penurunan kepuasan pelanggan dan kerugian finansial bagi perusahaan itu sendiri. Beberapa produk yang dihasilkan itu tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan pelanggan itu mengeluh tentang efek samping yang tidak diinginkan. Nah, solusi untuk kasus ini itu yang pertama, audit internal, yaitu perusahaan melakukan audit internal secara menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian. Nah, hasil audit ini itu digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan perbaikan. Lalu langkah yang kedua, solusi yang kedua itu ada pelatihan karyawan. Semua karyawan yang terlibat dalam produksi dan pengendalian kualitas dapat pelatihan tentang prinsip-prinsip ISO 9001. Mereka memahami pentingnya mengikuti prosedur dan memastikan kualitas produk. Lalu solusi yang ketiga yaitu perbaikan proses. Perusahaan memperbarui prosedur kerja dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ISO 9000 ke dalam setiap tahap produksi. Pengawasan ketat diterapkan untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas. Lalu solusi yang keempat yaitu perlibatan manajemen.
Manajemen Puncak aktif terlibat dalam implementasi ISO 9001. Mereka memastikan bahwa semua departemen bekerja sama untuk mencapai tujuan kualitas. Oke, next. Contoh kasus ISO 14000. Lalu kita akan menganalisanya. Contohnya itu adalah kasus pencemaran limbah oleh pabrik susu. Jadi, pada suatu peternakan sapi dan pabrik susu di Blitar, Jawa Timur, terjadi pencemaran limbah yang mencemari kawasan sekitar. Laguna pembuangan limbah milik perusahaan tersebut jebol, menyebabkan banyak sumur warga terkontaminasi dan air sungai yang mengandung limbah mengakibatkan banyak ikan mati. Nah, warga ini tuh telah mengeluh sejak 2018, namun masalah ini tuh belum juga terselesaikan sampai sekarang. Solusi yang tepat dalam kasus ini yaitu yang pertama, responsif dan transparan. Jadi perusahaan itu harus merespon dengan cepat dan transparan terhadap keluhan warga serta memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan diambil untuk mengatasi pencemaran limbah tersebut. Lalu solusi yang kedua itu restrukturasi, yaitu perusahaan perlu melakukan restrukturasi dalam sistem manajemen mereka. Penerapan pola PDCA atau Plan Do Act, Check Act yang efektif, akan membantu mengidentifikasi masalah, mengambil tindakan korektif dan memastikan keberlanjutan perbaikan. Seperti itu. Oke. Mungkin itu cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.